time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Kerajaan Mataram Islam berdiri di Pulau Jawa pada abad ke-16 sampai ke-18. Kerajaan Mataram Islam ini didirikan oleh Tri Ajeng Tritayasa. Puncak kejayaannya itu dipemerintahi oleh Sultan Agung. Nah, pada saat pemerintahan Sultan Agung ini mengalami masa keemasan. Lalu datanglah konflik dan tekanan dari VOC yang membuat kerajaan Mataram Islam ini mengalami kemunduran. Pada abad ke-18, kerajaan Mataram Islam ini terpecah menjadi dua setelah perjanjian Giati atau perjanjian dengan VOC. Yang pertama itu Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta. Selanjutnya kehidupan ekonomi. Karena kerajaan Mataram Islam ini berlokasi di pedalaman, sehingga mereka bergantung kepada hasil taninya. Lalu setelah itu mereka akan menjual belikan hasil tani itu dan diadakan penarikan upeti dari wilayah yang menghasilkan beras. Lalu saat diadakan penarikan upeti itu, ekonominya berkembang dengan sangat cepat. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan dan kehidupan sosial dari Kerajaan Mataram. 1. Struktur sosial. Masyarakat Mataram Islam terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama, tetapi agama Islam menjadi agama yang dominan. Struktur sosial sangat terorganisir dengan adanya kelas-kelas bangsawan, rakyat biasa, dan budak-budak. Kedua, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam kehidupan sosial. Madrasah dan pesantren menjadi pusat pendidikan utama di mana para santri belajar membaca, menulis, dan memahami agama Islam. Selain itu, ilmu pengetahuan seperti astronomi dan matematika juga diajarkan. Yang ketiga itu hukum dan peraturan. Hukum Islam, hukum syariat dalam berbagai aspek kehidupan seperti pernikahan, waris, dan transaksi bisnis. Adat istiadat lokal juga tetap berlangsung selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang keempat itu kerukunan antar umat beragama. Meskipun agama Islam menjadi agama dominan, kerukunan beragama dipromosikan. Toleransi terhadap agama-agama lain juga terlihat meskipun ada upaya untuk mengislamisasikan masyarakat. Yang kelima itu peran agama dalam kehidupan politik. Agama Islam memainkan peran penting dalam politik. Raja-raja Mataram Islam seringkali digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil, yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan. Kemudian peninggalan dari Kerajaan Mataram. Pertama itu manuskrip atau naskah kuno. Banyak manuskrip yang ditulis dalam bahasa Jawa atau Arab Jawa, Pegon, mencakup topik agama, hukum, dan sastra. Yang kedua itu seni dan kerajinan tangan. Seni ukir, kayu, dan batik berkembang pesat, menggabungkan elemen Islam dengan tradisi lokal. Yang ketiga itu keramik dan peralatan rumah tangga. Keramik dan peralatan rumah tangga dengan desain khas yang mengarankan pengaruh budaya Islam. Yang keempat, situs sejarah dan arkeologi. Situs seperti Kota Gede, pusat kerajinan perak, memberikan wawasan tentang kehidupan sehari-hari dan kegiatan ekonomi. Yang kelima, pengaruh budaya dan agama. Pengaruh Islam pada masa itu sangat kuat dalam makanan, pakaian, dan tradisi masyarakat. Yang keenam itu nisan dan batu nisan. Batu nisan dengan kaligrafi simbol Islam masih ada.